Sepertinya ramalan tentang masa depan dunia, khususnya NKRI yang kita cintai ini, akan benar-benar terjadi. Munculnya para indigo baru yang memprediksi tentang kejadian akan datang mengenai dunia, khususnya NKRI yang kita cintai ini, perlu saya setuju. Namun kejadiannya itu tidak seperti yang paranormal ramalkan atau yang para indigo itu ramalkan. Kejadiannya jauh lebih mengerikan. Kenapa saya katakan kejadiannya jauh lebih mengerikan? Karena apa yang akan terjadi itu bukan merupakan perang dunia ketiga atau perang dunia keempat atau perang dunia kelima dan bla bla lainnya, bukan. Apa yang akan terjadi adalah pembersihan. Bahwasannya kalau dunia ini diibaratkan sebuah taman surga, sudah waktunya dunia ini dibersihkan dari sampah-sampah kotoran yang mengganggu pemandangan, yang mengganggu lingkungan, yang mengganggu kenyamanan, yang mengganggu keamanan, yang mengganggu keindahan dari taman tersebut. Dan kejadiannya sungguh amat sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan dibanding perang terbesar sekalipun yang pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Bagaimana tidak? Saya kasih gambaran sedikit. Di dalam sepanjang sejarah dunia, perang yang paling mengerikan adalah perang yang pernah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Padahal perang itu bukan perang besar-besaran, hanya perang antar kelompok sekelompok saja. Tapi kengeriannya jauh lebih mengerikan dibanding perang besar dunia manapun. Kenapa saya katakan mengerikan? Sekali lagi, kenapa saya katakan mengerikan? Karena perang ini bukan perang antar suku, bukan perang antar bangsa, bukan perang antar negara, memperebutkan wanita, memperebutkan kekayaan, memperebutkan aset, memperebutkan harga diri, atau memperebutkan harta benda, atau memperebutkan kekuasaan. Bukan. Perang ini terjadi bukan karena alasan semua itu, melainkan karena
sampah yang harus disapu, dimasukkan ke tong sampah, lalu dibawa ke tempat pembuangan sampah terakhir, lalu di sana akan dimusnahkan. Seperti itulah perang. Kronologi perangnya seperti apa? Kronologi perangnya itu bukan perang antar suku, antar bangsa, antar negara, dan bla bla, bukan. Tapi perang antar saudara. Seorang bapak memerangi anaknya. Begitupun sebaliknya. Seorang anak memerangi bapaknya. Seorang bapak menggagahi anak gadisnya. Seorang anak laki-laki menggagahi ibu kandungnya. Suami berperang dengan istri. Keluarga berperang dengan keluarga lainnya. Tetangga berperang dengan tetangga lain. Dan ini terjadi secara merata di seluruh penjuru dunia. Apakah itu tidak mengerikan? Dan semuanya itu terjadi di luar kesadaran mereka. Kenapa saya katakan di luar kesadaran mereka? Karena kesadaran mereka telah hilang, diganti dengan kesadaran bangsa jin-jin. Kemarahan mereka dikuasai oleh bangsa jin, oleh bangsa lelembut. Emosi mereka dikuasai oleh bangsa jin, oleh bangsa lelembut. Peperangan mereka, perselisihan mereka, pertengkaran mereka, semuanya itu dikendalikan oleh bangsa jin dan bangsa lelembut. Tidak ubahnya sebuah perang yang pernah dialami pada zaman Nabi Sulaiman. Perang mengerikan di dalam sepanjang sejarah dunia adalah perang yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena perang yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman adalah perang yang dikuasai atau yang dikendalikan oleh bangsa jin atau bangsa lelembut. Karena apapun yang dilakukannya bukan atas kehendaknya sendiri, bukan karena kesadarannya sendiri, melainkan kehendak bangsa jin, melainkan karena kesadaran bangsa jin, maka tidak ada istilah cinta kasih sayang. Tidak ada istilah tidak tega. Tidak ada istilah kasihan. Semuanya terjadi secara membabi buta. Perang ini bermula di tanah Pulau Jawa yang kita cintai ini, para kadang, juga para sedulurku. Karena di dalam sejarah spiritual, Pulau Jawa adalah surga. Dan tidak selayaknya surga itu memiliki sampah kotoran. Sampah atau kotoran yang dimaksud itu sebenarnya apa? Sampah kotoran yang dimaksud dan yang akan dibersihkan oleh Dat Maha Suci agar tidak mengotori lagi surga, tidak lagi merusak pemandangan, adalah saudara-saudara kita yang tidak mau bertobat, yang tidak ingin bertobat, yang tidak mau beriman, dan yang tidak ingin beriman hanya kepada Dat Maha Suci itu. Sekalipun
ribuan ilmu pengertian dan pemahaman yang menjelaskan bahwa Dat Maha Suci itu Esa, bahwa Dat Maha Suci itu maha segalanya, tetap ada keraguan di dalam diri mereka, tetap ada ketakutan di dalam diri mereka, sehingganya mereka enggan, bahkan tidak mau bertobat kepada Dat Maha Suci, bahkan tidak mau beriman kepada Dat Maha Suci, padahal mereka hafal, padahal mereka tahu, padahal mereka mengerti, padahal mereka paham bahwa semua dan segalanya itu berasal dari Dat Maha Suci, bahwa semua dan segalanya itu milik Dat Maha Suci, dan semua segalanya itu akan kembali kepada Dat Maha Suci. Namun mereka enggan bertobat kepada Dat Maha Suci. Mereka enggan beriman kepada Dat Maha Suci. Bahkan mereka tidak mau kembali kepada Dat Maha Suci. Yang mereka kejar hanyalah pahala. Yang mereka kejar hanyalah sorga. Mereka mengejar lagi pahala, mengejar lagi sorga, mengharap lagi pahala, mengharap lagi sorga, tanpa sadar bahwa semuanya itu pada akhirnya akan hancur, akan musnah. Kecuali Dat Maha Suci itu sendiri. Karena Dat Maha Suci adalah asal usul segalanya, permulaan segalanya, nenek moyang segalanya, bibit dari segalanya. Sebab itu, karena itu, dengan penuh cinta kasih sayang, selalu saya kabarkan bahwa bertaubat itu melampaui segalanya, bahwa beriman itu melampaui segalanya. Dengan bertobat hanya kepada Dat Maha Suci, dengan beriman hanya kepada Dat Maha Suci, tidak ada satupun yang mustahil. Kita tidak perlu itu, tidak butuh ini. Hanya dengan bertaubat dan beriman, kita bisa. Lalu kenapa kita mencari yang lain? Kenapa kita melakukan yang lain? Sementara apa yang kita lakukan itu tidak ubahnya sebuah sampah, sebuah kotoran yang mengganggu, yang merusak keindahan sebuah taman. Karena merusak, mengotori keindahan sebuah taman, dibersihkanlah. Dan pembersihan itu segera akan terjadi. Sangat-sangat sesegera mungkin akan terjadi. Seperti para indigo-indigo baru yang meramalkan tentang kejadian. Seperti paranormal yang meramalkan tentang kejadian. Namun kejadiannya tidak seperti yang mereka ramalkan. Karena apa? Karena kejadiannya jauh lebih mengerikan dibanding yang mereka ramalkan. Dan semuanya itu dipicu, dikuasai, dikendalikan oleh bangsa jin, bangsa lelembut yang menaruh dendam kesumat kepada kita. Karena kita dianggap tidak layak sebagai manusia. Bangsa jin merasa iri dengan bangsa manusia, karena bangsa manusia mendapat status, mendapat stempel dari Dat Maha Suci sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain. Namun dalam kenyataannya,
kesempurnaan itu tidak tercermin di dalam diri setiap bangsa manusia. Di situ letak salah satu protes dan irinya bangsa jin terhadap kita. Para kadang dan para sedulur kinasihku sekalian tahu, di era zaman kemajuan yang serba modern ini, di setiap daerah ada proyek pembangunan jalan tol. Para kadang dan para sedulur tahu seperti apa proses pembangunan jalan tol tersebut? Proses pembangunan jalan tol menurut saya brutal. Tidak menggunakan nurani sebagai manusia yang memiliki status atau stempel sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa? Coba saja para kadang, para sedulur saksikan sendiri seperti apa proses pembangunan jalan tol itu. Tak kenal kompromi, tanpa kompromi, tidak peduli di depan itu ada pemakaman, tidak peduli di depan itu ada kuburan, tidak peduli di depan itu ada keramat, tidak peduli di depan itu ada sesuatu yang bahkan tidak peduli bahwa di depan itu ada cadar budaya. Jika jalur akses jalan tol harus melalui itu, tidak peduli itu rumah manusia, tidak peduli itu kuburan, tidak peduli itu keramat, pasti akan dihancurkan, pasti akan disingkirkan. Seperti itulah proses pembangunan jalan tol. Kalau pemukiman warga manusia, kalau rumahnya bangsa manusia, dengan basa-basi ada ganti rugi. Sesulit apapun bisa dikompromi. Tapi bagaimana dengan bangsa jin, bangsa lelembut, bangsa yang tidak kasat mata oleh kita? Mereka juga punya rasa dan perasaan sama seperti kita. Mereka juga punya marah, mereka juga punya sedih, mereka juga punya pilu, mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya keluarga, punya orang-orang yang dia cintai. Coba para kadang dan para sedulur kinasihku pikirkan secara sadar. Secara kasat mata itu adalah pohon beringin. Tapi di luar kasat mata, pohon beringin itu adalah sebuah rumah. Bagi bangsa jin, bangsa lelembut yang tidak kasat mata oleh kita, itu adalah sebuah bangunan rumah yang dimana di dalamnya terdapat perabotan-perabotan keluarga. Di dalamnya ada kehidupan seorang suami istri beserta anak-anaknya yang bahagia, yang lucu-lucu. Bahkan mungkin di dalam rumah itu mereka memiliki kakek jompo yang sedang sakit. Atau mungkin
istri mereka sedang hamil dan hendak melahirkan. Kemudian rumah itu digusur, dibongkar, dihancurkan, diluluh lantakkan. Coba Anda pikir, mereka yang mampu berlari mungkin akan berlari untuk menghindari reruntuhan tersebut. Tapi bagaimana dengan kakek mereka yang sudah jompo, sedang sakit pula? Tapi bagaimana dengan istri-istri mereka yang sedang berjihad melahirkan anak mereka? Mereka tidak bisa menghindari reruntuhan itu. Dengan enjoynya, dengan sukacitanya mereka menghancurkan, meluluh lantahkan, dan runtuhan-runtuhan itu menimpa mereka-mereka yang sedang sakit, menimpa mereka-mereka yang sedang jompo. Andai hal itu terjadi kepada kita, bagaimana yang kita rasakan? Seperti apa yang kita rasakan? Coba pikir. Secara kasat mata, kita melihatnya sebuah kuburan. Secara kasat mata, kita melihatnya sebuah candi. Secara kasat mata, kita melihatnya sebuah batu keramat. Tapi bagi bangsa jin, bangsa lelembut, bangsa yang tidak kasat mata oleh kita, itu adalah pemukiman, itu adalah tempat tinggal mereka, itu adalah tempat bernaung mereka, yang dimana di dalamnya terdapat keluarga yang mereka cintai, kehidupan yang mereka rasakan damai, nyaman. Ada anak-anak di dalamnya, ada orang sakit di dalamnya, ada ibu hamil di dalamnya, bahkan ada ibu-ibu yang sedang melahirkan di dalamnya. Tapi dengan alasan membuat jalan tol agar kita bisa berlalu dengan mudah dan nyaman, kita menghancurkan tempat tinggal mereka, kita menghancurkan keluarga mereka, kita membunuh keluarga mereka. Dan hal ini terjadi di sepanjang proses proyek pembangunan jalan tol, dimanapun itu. Inilah salah satu alasan bangsa jin membalas dendam kepada kita. Kecelakaan maut yang menimbulkan korban nyawa terjadi di mana-mana. Itu bukan karena semata-mata sialnya mereka, bukan. Tapi itu adalah skenario dari bangsa jin yang membalas dendam kepada kita karena perbuatan kita yang tidak manusiawi, yang tidak layak dari stempel sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Sesegera mungkin mereka akan membalas dendam kepada kita. Sebab itu saya katakan, perang yang diramalkan oleh paranormal dan yang diramalkan oleh para indigo baru yang saat ini sedang
tenar bermunculan yang tidak terhitung jumlahnya akan segera terjadi dan benar-benar terjadi. Namun kejadiannya tidak seperti yang mereka ramalkan, sebab kejadiannya jauh lebih mengerikan dibanding ramalan mereka. Dan bentuk kengeriannya seperti yang sudah saya katakan tadi. Suami istri berperang, orang tua anak berperang, mertua sama menantu berperang, tetangga dengan tetangga lainnya berperang, seagama berperang, sekepercayaan berperang, sekeyakinan berperang, bahkan seilmu dan seperguruan juga berperang. Dan perangnya itu karena dikendalikan oleh bangsa jin yang menaruh dendam kesumat kepada bangsa manusia. Perang pembersihan yang amat sangat mengerikan ini tidak akan bisa dicegah. Artinya benar-benar akan terjadi dan sudah terjadi. Namun sesungguhnya perang pembersihan yang amat sangat mengerikan ini bisa kita hindari. Dan cara untuk menghindarinya adalah bertaubat kepada Dat Maha Suci, lalu beriman hanya kepada Dat Maha Suci. Sebab itu, tanpa menyerah, apapun kendala dan rintangan serta kesulitannya, saya selalu mengabarkan tentang taubat dan iman, mengabarkan tentang mukjizat bertaubat dan beriman kepada Dat Maha Suci. Karena hanya dengan bertaubat dan beriman kepada Dat Maha Suci, kita bisa terhindar dari peperangan pembersihan yang amat sangat mengerikan itu. Saya dari keluarga besar. Maksudnya, saya memiliki banyak saudara, banyak keluarga. Saya ingin seluruh keluarga saya, bahkan semua manusia hidup, bisa terhindar dari perang pembersihan yang amat sangat mengerikan ini. Karena saya tahu pada hakikatnya manusia berasal sama, berkeadaan sama, dan bertujuan sama, yaitu Dat Maha Suci. Sebab itu dan karena itu, tanpa pamrih, tanpa menyerah, saya selalu mengabarkan tentang mukjizat bertaubat dan beriman kepada Dat Maha Suci, demi bisa terhindar dari perang pembersihan yang amat sangat mengerikan itu. Tidak usah banyak, tidak usah seluruhnya, 30% saja. Bangsa manusia bertobat kepada Dat Maha Suci dan beriman kepada Dat Maha Suci, perang pembersihan yang amat sangat mengerikan itu bisa terhindar. Poro kadang juga poros dulur kinasiku sekalian, ketahuilah ada ribuan, bahkan jutaan bangsa jin yang menjadi korban penggusuran pembangunan jalan tol.
yang sewaktu-waktu siap membalaskan dendam kesumatnya kepada kita. Mereka hanya tinggal menunggu keputusan saja. Jika keputusan itu telah diterimanya, maka mereka pada saat itu juga akan bergerak melampiaskan dendam kesumat. Dan pemegang keputusan tersebut adalah Prabu Jenggolomane. Sebab itu, salah satu alasan kenapa saya berada di sini, di Jenggolomane, karena selain di sini adalah tempat terakhir saya sedang berusaha untuk meluluhkan untuk bernegosiasi dengan Sang Prabu Jenggolomane untuk tidak mengeluarkan surat keputusan itu terlebih dulu, supaya saya memiliki kesempatan waktu untuk mengabarkan tentang mukjizat bertaubat dan beriman hanya kepada Zat Maha Suci Allah, untuk mengajak saudara-saudariku semuanya tanpa terkecuali untuk bertaubat dan beriman hanya kepada Tuhan. Karena hanya dengan bertaubat dan beriman kepada Zat Maha Suci Tuhan atau Allah, perang pembersihan ini bisa dihindari. Sementara bangsa jin yang jumlahnya ribuan tersebut menunggu keputusan dari Sang Prabu Jenggolomane. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Galunggung, Bandung. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Ciremai, Cirebon. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Slamet, Purwokerto. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Sundoro, Temanggung. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Merapi, Solotigo. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Merbabu. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Blitar. Sebagian mereka berkumpul di Gunung Raung, Banyuwangi. Jika surat keputusan itu telah keluar, mereka akan bersatu lalu bergerak melampiaskan dendam kesumatnya kepada bangsa manusia. Sementara para jin yang tidak sabar menunggu surat keputusan itu, mereka sudah mulai beraksi di jalan-jalan, di suatu tempat-tempat yang mereka yakini, yang mereka percayai bisa untuk dijadikan tempat pelampiasan dendam, seperti mencelakai para pengendara kendaraan, mulai dari motor, mobil, bahkan sampai ke kereta api. Apakah itu tidak mengerikan? Sebagai seorang manusia yang memiliki pengetahuan di bidang ini, saya ingin berpesan. Saya ingin berpesan khusus untuk para pekerja jalan tol. Entah apa namanya, mandor atau pemborongnya atau apanya. Yang penting semua yang terlibat di dalam pembangunan jalan tol, khususnya yang ngeker-ngeker jalan itu, yang ngukur-ngukur jalan itu, gunakan nurani Anda,
Gunakan pikiran Anda, gunakan hati Anda sebagai manusia yang memiliki stempel sempurna dibanding makhluk-makhluk lain.